Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tajuna Inaro, NIM 2240310068. Saya dari kelas C3MD, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Dakwah yang diampu oleh beliau Ibu Rahanah MPDI. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu dosen, dan saya akan menjawab pertanyaan genap karena nomor induk mahasiswa saya genap. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pentingnya fungsi pengorganisasian dalam kegiatan dakwah. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih itu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan terdiri dari kata organisasi ya. Organisasi ini tuh berarti sekumpulan orang, sekumpulan manusia yang di dalamnya memiliki tujuan bersama dan dengan bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Nah, jika organisasi ini di pengorganisasian dilakukan organisasi, nah dalam organisasi tersebut tadi perkumpulan orang dibagi tugasnya masing-masing. Jadi tiap orang dipetakan menjadi struktural kepengurusan. Jadi siapa yang nantinya menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Jadi pada tahap pengorganisasian ini pada intinya yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, jika dikaitkan dengan kegiatan dakwah, kenapa sih kok dalam dakwah itu penting sekali ada pengorganisasian? Karena kegiatan dakwah ini kegiatannya yaitu menyebarkan ajaran Islam, mengajak kepada kebaikan, dan areanya itu luas sekali. Nah, apabila dalam kegiatan dakwah ini tidak ada pengorganisasian, tidak ada pembagian tugas, nantinya kegiatan dakwah tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena terjadi penumpukan anggota ini. Jadi tidak ada pembagian tugas, dan nantinya pasti ada beberapa tugas yang tidak terlaksana karena tidak ada penanggung jawabnya masing-masing. Nah, namun apabila dalam kegiatan dakwah tersebut fungsi pengorganisasian ini dilakukan secara maksimal, tiap anggota memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan harus bertanggung jawab kepada tugas tersebut, nantinya dakwah tersebut akan berjalan dengan struktural dan teratur sehingga tujuan dari kegiatan dakwah dapat terwujud. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan prinsip manajemen dakwah, prinsip kaderisasi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu kaderisasi. Nah, kaderisasi ini berarti mencetak kader. Nah, apa itu kader? Kader adalah calon ataupun orang-orang yang dipercaya bahwa nantinya dapat melaksanakan tugas-tugas ataupun meneruskan tugas-tugas yang telah ada. Nah, prinsip kader ini menjadi landasan bahwa dalam kegiatan dakwah nantinya harus ada penerusnya. Jadi, dalam kegiatan dakwah sangat penting dan diharuskan sebagai anggota yang terdapat di dalamnya ataupun kepengurusannya harus dapat menarik, merangkul, ataupun mengajak para mat'u ataupun siapa saja masyarakat yang agar kegiatan tersebut dapat terus terlaksana dan ada generasi penerus ke depannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai landasan manajemen dakwah. Nah, bunyi hadisnya itu sendiri dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin
dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin dari keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dari keluarga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan pelayan juga sebagai pemimpin dari pengelolaan harta tuanya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut dijadikan sebagai landasan manajemen dakwah. Karena apa? Dalam manajemen dakwah ini nantinya akan dibagi tanggung jawab masing-masing pada fungsi pengorganisasian ya. Pada fungsi pengorganisasian dibagi tugasnya masing-masing. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan penguasa pemimpin, suami juga pemimpin keluarganya, istri juga pemimpin keluarga dari suaminya, bahkan pelayan pun juga sebagai pemimpin bagi harta tuannya. Nah, dalam hadis tersebut kan disebutkan semuanya adalah pemimpin, termasuk kita juga adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, jika dikaitkan dengan manajemen dakwah, kita ini diamanahi tugas dan kita harus dalam tugas tersebut kita menerapkan bahwa kita adalah pemimpin dari tugas tersebut. Dan apabila kita menjadi pemimpin ini tadi, nah nantinya kita apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan apa yang dimaksud rantai komando dalam kegiatan pengorganisasian dakwah. Nah, baik, untuk terkait apa yang dimaksud dengan rantai komando. Rantai komando atau change of commando dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari manajemen ataupun manajer paling atas kepada bawahan ataupun karyawan hingga level terendah, yang di situ menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa harus melaporkan. Nah, jadi pada dasarnya rantai komando ini dapat diartikan sebagai itu, aliran pelaporan dari kegiatan dakwah. Nah, jika dikaitkan dengan pengorganisasian dakwah. Nah, pengorganisasian dakwah ini kan di dalam pengorganisasian ini sudah dibagi per job desk ataupun tugas PIC, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi nanti dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lainnya. Nah, di situ dalam rantai komando dijelaskan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjadi koordinatornya. Nah, nantinya siapa yang melaporkan. Jadi seperti contohnya seksi acara nanti kan ada koordinator, seksi SC, OC. Nah, nantinya itu contohnya misal OC yang melaksanakan di lapangan melaporkan kepada SC, SC yang membuat rancangan apakah sudah sesuai atau belum. Nanti dari SC melaporkan kepada koordinatornya, koordinator seperti ini, lalu nantinya koordinator dapat melaporkan kepada pimpinan ataupun ketua. Nah, jadi dalam pengorganisasian ini perlu adanya suatu itu yang tadi dikatakan rantai komando, agar dalam melaksanakan masing-masing tugasnya ini dapat berjalan teratur, struktural, hierarki, supaya nantinya tidak terjadi miskomunikasi antara tugas satu dengan tugas lainnya. Jadi rantai komando ini juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengorganisasian dakwah agar kegiatan dakwah dapat tercapai tujuannya dengan lurus ataupun dengan terstruktural dan tidak ada istilahnya saling bantah-membantah terkait pelaksanaan tugas karena sudah ada yang melaporkan masing-masing. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu jelas. Nah, itu tadi jawaban dari 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Saya hanya bisa menjawab dengan semampu kapasitas saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat
memberikan nilai yang cukup memuaskan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf Bu dosen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.